Baik, saya akan simpulkan sedikit saja begini. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu harusnya bisa kita ambil ibrohnya. Tidak perlu kemudian kita tahu detail-detailnya, tapi kita harus yakini bahwa apapun yang terjadi yang dikisahkan dalam Al-Quran itu akan berulang lagi. Pemimpin yang zolim seperti Fir'aun, namanya Fir'aun, tapi nanti beda masa ada yang mirip-mirip. Mungkin namanya bukan Fir'aun, mungkin namanya Kim Jong Mit, harus disensor. Bahaya Bu ya, bahaya. kan nama-nama kayak gitu banyak Bu ya. Nanti orang yang kayak Korun ada nggak? Ada, kaya banget tapi pelit banget. Kita itu punya duit itu pemasukan 2,5 itu nggak berat, karena yang dikasih juga dikit. Ibu yang gajinya 5 juta itu 2,5 itu 125.000, nggak berat. Tapi kalau orang punya 1.000 triliun itu zakatnya berapa? 2,5 triliun. Itu baru kerasa berat. Makanya kalau ibu-ibu berat ngasih duit 1.000 2.000, nanti pas kaya juga berat. Jangan nunggu ntar kalau gue kaya gue sedekah lah, sekarang mama masih butuh gitu, cicilan belum lunas itu, masih pengen itu, mana bulan depan ibu-ibu pengajian mau ziarah Wali Songo, belum beli baju seragam, banyak banget urusan kita itu. Nanti ada nggak orang yang seperti Korun zaman sekarang? Ada, namanya beda, tempatnya beda, mungkin bentuknya beda. Karena itu fokuslah pada moral behind the story, hikmah di balik cerita. Jangan fokus pada nama-nama, detail-detail. Samiri itu bapaknya siapa, hidupnya di mana, gimana cara dia ketemu malaikat Jibril gitu. Nggak usah detail-detail. Al-Quran sudah nggak detail supaya kita nggak mikirin detail. Kita malah pengen tahu detail. Diceritain ada seorang perempuan, istrinya pejabat tinggi, tiba-tiba suka sama pelayannya. Penasaran kan, dicari namanya Zulaikha, Ro'ail. Tanya lagi siapa nama suaminya, siapa nggak tahu siapa suaminya. Kita akan lebih suka nanya detail-detailnya, bukan ceritanya. Maka cerita dalam Al-Quran tuh jarang nyebut nama. Ketika nyebut nama tuh orang yang sangat hebat. Makanya Ibu Maryam sangat hebat, namanya banyak banget. Isa bin Maryam tuh banyak banget itu. Semua nama Isa tuh ada Maryamnya, luar biasa. Kadang-kadang sendirian Maryam itu. Makanya saya penggemar Ibu Maryam. Nah baik, maka kisah Al-Quran itu diambil hikmahnya. Tadi kita membaca kisah Nabi Musa, yang mungkin salah satu hikmahnya yang bisa lewat di otak saya, lagi-lagi mungkin Ibu bisa menemukan hikmah yang lain, Bapak juga bisa, adalah bahwa ketika menjadi pemimpin akan selalu ada pengikut yang rese. Anda ketua organisasi akan ada yang rewel, walaupun rewelnya mungkin tidak se ekstrim Bani Israel, tapi akan ada. Yang sikap yang baik Nabi Musa contohkan adalah ghadbana asifa. Ia marah karena memang dia salah, tetapi asifa, kita sedih. Bukan marah lalu mengutuk, tapi marah mendoakan. Semua Nabi melakukan itu. Nabi Muhammad juga melakukan itu, tapi Nabi Muhammad nggak selalu melakukan marah mendoakan, enggak, terkadang marah saja juga pernah, karena itu memang proporsional. Nabi Muhammad pernah melaknati orang, pernah, karena proporsional. Tapi ada juga yang didoakan jelek plus dimarahi juga, karena proporsional. Nah, cerita Nabi Musa tadi yang kita lihat adalah ya tadi mungkin kesabaran seorang pemimpin. Kalau posisi kita ketua, kalau kita wakil ketua seperti Nabi Harun. Nabi Harun kan ketua organisasi, wakil ketua organisasi, ketuanya Nabi Musa. Ini bahasa sederhananya gitu, jangan diprotes dulu. Wah Ustadz kok jadi ngawur. Emang kadang-kadang orang kalau udah nggak suka tuh salah sedikit jadi gede gitu. Kebetulan yang nggak suka saya banyak ya, jadi salah saya banyak gitu. Baik, Nabi Harun wakil ketua, dia bertanggung jawab ketika ketua berhalangan. Maka mungkin sikap beliau ini kita tiru ketika ada permasalahan, tidak kemudian mengambil tindakan ekstrim yang kemudian dalam pertimbangan kita itu bisa memunculkan kemadorotan yang lebih besar. Tetapi kita harus mencari strategi. Kalau Nabi Harun memilih untuk memarahi kaumnya dan kaumnya melawan, Nabi Harun gak punya kemampuan, bisa jadi Nabi Harun yang meninggal. Maka ada strategi. Saya termasuk orang yang ketika ngelihat ada keburukan itu nggak langsung negor. Misalnya ada orang pacaran malam-malam, itu kan keburukan ya.
Pilihannya satu, kita tegur apa kita diemin. Kalau kita tegur ntar dia marah, dosanya jadi nambah, dosa pacaran sama dosa mukulin ustadz tuh. Jadi dua dosanya. Dosa pacarannya udah dosa nih, plus mukulin ustadz. Kalau cuma bonyok-bonyok, kalau masuk UGD, maka berpikirnya, oh ya kalau gitu saya diemin, tapi besok saya ke rumah orang tuanya ngingetin itu anaknya kalau bisa jangan pacaran malam-malam. Karena kalau anaknya mukul saya berani, mukul bapaknya nggak berani. Orang mau masih minta uang saku, pacaran masih minta uang saku ke orang tua. Kadang-kadang begitu strategi. Mungkin Nabi Harun adalah orang yang menerapkan strategi itu. Kalau saya langsung tegur, dan saya bukan Musa, ingat Nabi Musa fisiknya kuat banget tuh ya. Ada orang berantem di tengah, mas jangan berantem mas, yang ini malah ngotot, apaan sih, diam. Iya saya kan cuma nengahin doang. Rewel ini kamu Bani Israel, rewel. Akhirnya dia mukul, ditahan Nabi Musa, tempeleng plek mati. Nabi Musa sekali tempeleng mati. Kebayang kalau dia ikut tinju, teng des mati. Atau ikut UFC. Makanya memang lebih tepat yang dilakukan oleh Nabi Harun, walaupun dalam bahasa kita kayak nggak tepat, tapi saya nggak tepat. Kalau Nabi Musa yang marah-marah, orang mau ngelawan mikir, kita mau ngelawan Musa yang kemarin baluk belah laut. Ngelawan Musa, Firaun aja dilawan, tentaranya banyak. Kalau Nabi Harun nggak punya cerita itu, diam. Wakil ketua aja rewel banget gitu kira-kira. Kalau Musa kan, ayo tempeleng, ayo yang maju duluan. Kira-kira begitu tempeleng, maaf jatuh. Mungkin pertimbangan ini menjadi penting. Kalau perspektif saya yang dilakukan Nabi Musa sudah tepat, Nabi Harun sudah tepat. Tapi kalau orang ini kayak Nabi Harun cemen ini lagi Nabi Musa nih udah tahu kaumnya bermasalah ditinggal. Ada orang yang perspektifnya negatif mulu, nabinya salah mulu. Kalau saya bilang Nabi Musa sudah tepat, Nabi Harun sudah tepat. Dan Nabi Musa negor Nabi Harun juga masih proporsional. Beliau tidak mukul, cuma megang jenggot. Kok bisa sih mas atau dek? Kok bisa sih Harun gitu? Kok bisa sih wakil gitu? Kok bisa kamu biarkan begini? Itu kegemesan yang sudah luar biasa. Gemesnya bukan pada Nabi Harun pada sana, tetapi yang ditanyakan ini, yang punya tanggung jawab ini. Nah maka sudah tepat versi saya. Nabi Harun bisa kita tiru ketika nanti ada sesuatu yang menurut kita salah, kita harus berstrategi sehingga jangan sampai ada orang pacaran dosa, nambah pacaran dosa plus mukulin ustadz, apalagi ustadznya sampai dikubur. Kan jadi anak yatim, bikin anak yatim dosa lagi, itu kasihan. Makanya kadang mikirnya ke sana gitu. Jadi jangan kira kalau misalnya kok ustadz ngediemin, ya mungkin dia berstrategi atau mungkin beneran takut. Nah, itu pilihannya kita nggak tahu itu ya. Tapi Nabi Harun mencontohkan, dan saya suka dengan beliau. Sebab kalau kesalahan kaumnya bisa dibenarkan oleh Musa, nggak usah dia yang turun tangan, karena mungkin taruhannya adalah keselamatan dirinya. Nabi Harun bukan Nabi Musa. Nabi Musa terkenal fisiknya sangat kuat, pemberani. Makanya ketika Nabi Harun Nabi Musa itu diminta menemui Firaun, pesan Allah apa? Faqula lahu qaulan layyina. Nanti kamu berdua Musa dan Harun ngomongnya pelan-pelan aja, jangan ngegas. Karena kalau Nabi Musa nggak bakal takut, Firaun, tapi diingetin jadi baik. Karena beliau sangat berani. Jadi Nabi Musa tuh jangan ditanya masalah keberanian, jangan disuruh berani, tapi disuruh lembut Nabi Musa itu. Karena beliau memang sangat pemberani, fisiknya sangat mendukung. Nah ini kisah-kisah yang nanti kisah yang lain kita baca, kita cermati, kita lihat apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah dari sini bagi siapapun yang menjadi pemimpin harus sabar ketika dicibir, dinyinyir. Kalau nggak kuat cibiran dan nyinyiran, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim. Es krim itu, penjual es krim itu disuka sama semua orang di dunia ini. Tidak ada satupun orang yang benci penjual es krim. Anak kecil suka, bapak-bapak suka. Kalau jadi pemimpin ada yang benci. Kalau kita nggak punya mental seperti Nabi Harun dan Nabi Musa, kita nggak akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Karena realitanya semua orang yang menjadi pemimpin akan mendapati orang yang dipimpinnya sebagian itu rewel, rese, gembosin,
bahkan melakukan hal-hal yang membuat program kerja gagal. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan contoh, sabar saja. Nanti ada saat dimana kita selesai menjadi pemimpin, nanti orang lain melanjutkan. Nah, kita saat itu akan lega. Maka saya punya beberapa teman ketika jadi pimpinan itu kelihatan hidupnya rada, pas udah selesai malah bahagia banget. Kebalik-balik, kalau yang ada kan orang memimpin seneng banget, pas dia nggak jadi pimpinan kan jadi post power syndrome. Tapi saya punya kenalan banyak itu orang yang ketika jadi pimpinan kelihatan kok rada tegang hidupnya, ya mikirin ini, pas udah enggak tuh kayak lega banget hidupnya, lega banget. Saya bilang, aduh saya pengen kayak ente gitu, pengen kayak ente. Tetapi selama ditugaskan menjadi, dikasih amanah, kita kerjakan. Kalau sudah selesai itu akan menjadi lebarannya bagi orang-orang baik gitu kira-kira. Selama jadi pemimpin harus siap dinyinyirin, siap direwelin, siap diganggu, siap gitulah. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah contoh yang berhasil. Saya tidak tahu kalau orang seperti Bani Israel ini hidup di tempat kita, satu aja pasti kita akan repot banget hidupnya. Nabi Musa bukan cuma satu, ngadepin satu bangsa, jumlahnya banyak, dan beliau bisa sukses menjalankan tugasnya. Dan nanti di akhirat Nabi Muhammad bilang begini, nanti di akhirat saya lihat ada orang yang banyak banget, saya kira itu umatku, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa tuh nanti bawa bendera, umatnya banyak banget ternyata. Yang rese ada, yang beriman ada. Nabi Muhammad sampai nyangka jangan-jangan gitu umatku, karena durasi Nabi Muhammad kan panjang Bu ya. Dari tahun berapa tuh beliau berdakwah? Udah 1440 sekian kan. Ya sampai kita, dan ini sisanya berapa tahun lagi kira-kira Bu sebelum Dajjal turun dan kita perang itu? Ada yang dapat bocoran, yang dapat ilham nanti? Dapat wahyu dari Allah, dari mimpi-mimpinya itu? Nggak ada ya? Kirain ada, kalau ada berapa tahun lagi. Maka harusnya lebih banyak umat Nabi Muhammad, dan memang faktanya lebih banyak. Selain Nabi Muhammad, Nabi yang punya pengikut banyak di akhirat yang akan ikut gerbongnya adalah Nabi Musa. Dan salah satu kesuksesan beliau adalah beliau memiliki ketegasan, fisik yang kuat, sehat, dan yang gak kalah penting punya wakil yang sangat hebat. Nah itu jangan lupa tuh, wakilnya Nabi Musa yaitu Nabi waj'alli waziron min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Wakil yang baik, tiap punya kegiatan dia selalu bantu, ketika kita lemah dia menguatkan, ketika kita salah dia menegur. Nabi Harun adalah wakil ketua paling hebat yang pernah ada yang saya tahu, karena beliau. Yang kedua siapa? Bung Hatta kayaknya ya, Bung Hatta. Orang Indonesia, saya masih penggemar Bung Hatta. Bayangkan Bung Karno nggak ada Bung Hatta, ceramah kemana-mana negara nggak keatur. Ada Bung Hatta yang ngatur. Kita ceramah dulu, saya ngatur, kira-kira begitu. Nabi Harun tuh wakil yang paling baik. Jadi menjadi pemimpin, kalau pakai boleh ngambil hikmahnya, jadilah pemimpin yang baik, yang bersabar dengan cemoohan, dan kalau bisa punya wakil yang tepat, menyeimbangkan kita. Dan kalau jadi wakil juga seperti itu, jangan melampaui kewenangannya. Tugasnya wakil ya tidak akan seluas tugasnya ketua. Dan ketika itu semua selesai, akan bahagia. Kita akan bahagia telah menunaikan tugas dengan baik, diapresiasi Tuhan, dan nanti mudah-mudahan wa'ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku tuh buru-buru ke kamu supaya engkau ridho ya Allah. Ya Allah, emang zuhurnya sih jam 12, tapi jam 10 udah di masjid. Numpang tidur, bukan ya? Untuk saking sukanya pada Tuhan. Nah kita pengen seperti itu. Wa'ajiltu ilaika rabbi litardo.